warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Shalawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, bagaimana puasanya? Masih full kan? Alhamdulillah, tetap semangat ya teman-teman. Oh iya teman-teman, pernah nggak sih kita memikirkan bahwa sholat kita tuh udah baik atau belum? Dan kira-kira kenapa ya kita tuh harus memperbaiki sholat kita? Karena sholat merupakan tiang agama. Coba nih teman-teman kita bayangkan, rumah yang tiang-tiangnya tuh nggak kokoh, pasti rumahnya akan cepat rubuh dibandingkan rumah yang tiang-tiangnya kokoh. Jadi jika sholat kita kokoh, insya Allah keimanan kita juga kokoh. Selain itu, sholat berada di urutan kedua rukun Islam setelah membaca 2 kalimat syahadat. Dan sholat sering sekali diulang-ulang di dalam Al-Quran. Seperti contohnya di surat Al-Baqarah ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dikatakan bahwa Al-Quran merupakan petunjuk orang-orang yang bertakwa atau muttaqin. Siapa sih orang-orang yang bertakwa ini? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib tanpa melihat yang menggunakan mata mereka sendiri, melaksanakan sholat dan menyisihkan sebagian hartanya untuk diinfakkan. Ada suatu kisah yang menceritakan bahwa ada 2 orang yang sedang sholat. Gerakannya sama, tapi hanya satu sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira yang mana ya dan kenapa? Karena yang diterima itu sholatnya menggunakan hati, terasa khusyuk sekali sholatnya dan nikmat sekali sholatnya. Sedangkan yang satu lagi hanya sekedar dengan fisik atau hanya sekedar untuk menunaikan kewajibannya. Nah teman-teman, kira-kira bagaimana ya agar kita sholatnya bisa seperti orang yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi? Sebelum kita lihat sholatnya, kita lihat dulu nih wudu kita sudah benar atau belum. Bisa seperti contohnya, wudu jangan cepat-cepat, lalu harus membasuh tubuhnya dengan sempurna, tapi jangan boros air ya teman-teman. Nah, setelah lihat wudunya, baru nih kita melihat sholatnya. Kita harus mencoba untuk sholat seolah-olah kita sedang sholat di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara itu, kita sholatnya akan menjadi lebih bersungguh-sungguh. Lalu kita mencoba memahami bacaan sholat kita. Kita harus mencoba sholat seolah-olah itu tuh sholat terakhir kita. Dengan cara seperti itu, kita sholatnya akan lebih sepenuh hati. Dan yang lebih baik lagi, jika kita sholat langsung setelah azan. Oh iya, teman-teman tahu nggak? Jika kita memperbaiki sholat kita, maka Allah akan memperbaiki hidup kita. Atau misalnya dengan kata lain, kita memiliki suatu urusan atau suatu masalah. Nah, masalah itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan misal kita memiliki suatu keinginan nih, dan keinginan itu akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung masih di bulan Ramadan, yuk kita mulai pelan-pelan memperbaiki sholat kita. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.